Berikut adalah video Project Tilda kami dari kelompok 8 dengan anggota Marlinda Manalu, Siti Koliza Nasution, Matius Pasaribu, dan Putri Rahayu. Hai, perkenalkan nama saya Marlinda Manalu dengan NIM 4212421006 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Saya dari kelompok 8 dan saya akan menjelaskan tutorial aplikasi pengolah kata, tutorial optimalisasi aplikasi pengolah kata. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata itu atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting maupun mencetak dokumen. Nah, aplikasi pengolah kata itu ada banyak sekali. Nah, di sini saya akan memilih yaitu Microsoft Word. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama, kita sering ketika ingin mengubah huruf besar seperti ini semuanya, kapital, kita mengblok terus mengklik backspace atau delete, langsung menghapus dan mengketik ulang. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara singkat untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Pertama kita blok kata yang ingin diubah. Setelah itu kita klik ini, terus klik lowercase. Nah, maka tulisan huruf kapital tadi bisa langsung otomatis terubah seperti ini. Nah, ini akan mempercepat kita dalam prosesnya. Nah, yang kedua itu ketika kita ingin memasukkan gambar ke dalam baik itu makalah atau menyisipkan tanda tangan. Nah, caranya itu kita klik insert, klik picture, kita pilih foto tanda tangan tadi. Nah, seperti ini contohnya. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengklik crop. Lalu kita crop sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Kan warnanya ini tidak putih dan tidak sesuai dengan kertas lembar kerja kita. Nah, kita bisa mengklik remove background, klik keep change. Nah, maka otomatis nanti tanda tangan kita akan sesuai dengan kertas lembar kerja kita. Sekian tutorial yang saya sampaikan tentang optimalisasi aplikasi pengolah kata. Semoga bisa. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tutorial dalam pengolahan data di komputer kita. Nah, kita ketahui data itu erat kaitannya dengan komputer. Nah, data sendiri mempunyai pengertian yaitu sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, sedangkan komputer yaitu alat yang digunakan untuk mengolah data. Nah, berikut akan saya jelaskan tutorial mengolah data di program SPSS. Di mana program SPSS ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam mengolah data. Nah, kita ketahui kan ketika kita mengolah data secara manual, kita tentu pasti menghabiskan banyak waktu dan itu akan mengurangi efisiensi waktu. Nah, di sini
Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita siapkan dulu data di Excel. Nah, berikut seperti ini. Setelah itu kita blok semuanya. Kita copy. Kita buka program SPSS di laptop kita. Setelah itu kita data view. Lalu kita paste. Seperti ini. Nah, tampilnya nanti akan seperti ini. Nah, di bagian name kita ubah itu x1.1 berikut sampai seterusnya sampai nanti x1.16. Kenapa sampai x1.16? Karena banyaknya itu ada 16. X1.4, 1.5, 1.6, X1.7, 8, 9, 1.10, X1.11, X1.12, X1.13, X1.14, X1.15, ini terakhir X1.16. Nah, di bagian ini kita ubah dia jadi total. Nah, di bagian desimal kita ubah jadi 0. Kenapa kita ubah 0? Karena tidak ada angka desimalnya seperti ini. Kita pastikan. Nah, di bagian values, nah kita bisa ubah jika nilainya 0, maka labelnya itu salah. Kita add-kan jika nilainya 6, maka labelnya itu benar. Oke, add, terus klik OK. Untuk mempermudah kita bisa copy. Nah, kita blok, terus kita pastikan. Nah, kita bisa ke data view. Nah, seperti ini. Seperti ini hasil dari pengolahan data. Nah, di bagian sini sudah tertera totalnya yaitu berapa. Nah, jika kita ingin, kita juga bisa dalam program SPS ini mencari means ataupun mencari banyak sekali. Nah, contohnya jika kita ingin mencari means, kita bisa klik analyze, terus compare means, lalu klik means. Nah, seperti itu. Nah, ada juga itu regression, scale, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekian tutorial pengolahan data melalui program SPSS. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Optimalisasi teknik presentasi, kita bisa lihat ada potong, ada salin format, ada pemformatan. Kita bisa lihat bisa di bold, bisa digaris miringkan atau diberi garis di bawahnya. Terus kita bisa lihat ada pemformatan font, poin, penomoran, rata kanan, rata kiri, rotasi teks, kolom, ada slide baru, tata letak, dan lainnya. Ada sisipkan, ada slide baru, tabel, gambar, video, audio, bentuk, kotak teks, dan lainnya. Pada gambar kita bisa memilih lasso, penghapus, penyorot, kita bisa menggambar di situ. Desain, kita bisa
menentukan atau mencari tema untuk slide PPT kita, transisi untuk menambahkan efek transisi ke slide PPT kita. Terus ada animasi, kita bisa menambahkan efek animasi biar supaya PPT kita lebih menarik. Kita bisa menambahkan di efek masuk, efek keluar, ada peragaan slide pada awal, akhir, ada tinjau dan ada tampilkan. Kita bisa memperbesar, memperkecil dan lain sebagainya. Beginilah hasil dari yang saya jelaskan tadi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara teknik penyimpanan informasi. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial cara menyimpan PowerPoint ke Blogger. Nah, pertama kita buka Google Drive di laptop ataupun di komputer kita. Setelah Google Drive kita terbuka seperti ini tampilannya, kita klik plus baru, pilih upload file, lalu kita pilih upload yang ingin kita upload ke Google Drive. Contohnya ini PPT Optik Visum. Nah, terus kita klik open seperti itu. Setelah itu seperti ini dia tampilannya. Setelah terupload di Drive, kita klik, lalu kita klik kanan, kita klik buka dengan Google Slide. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kita tunggu. Lalu kita klik file. Klik publikasikan web. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah putar slide segera setelah pemutar dimuat, bisa kita centang, bisa juga mulai ulang tayangan slide setelah slide terakhir. Nah, di sini saya mencentang mulai ulang tayangan slide setelah slide terakhir. Nah, di bagian sematkan. Nah, di sini kita juga bisa mengubah ukuran slide kita, bisa kecil, sedang, tergantung kemauan kita. Nah, di sini juga saya akan membuat mencentang mulai ulang tayangan slide setelah slide terakhir. Setelah itu klik publikasikan, klik OK. Nah, akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Maka kita bisa Ctrl C, kita bisa juga mengcopy. Setelah itu kita close. Kita bisa membuka Blogger. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya seperti ini, jika kita ingin membuat ke tempat yang baru, kita bisa mengklik ini, tanda plus di bawah. Namun, jika kita ingin menyatukan dengan file lama, kita bisa membuat seperti ini. Contoh, saya ingin masukkan ke dalam
blogger saya berjudul optimalisasi teknik presentasi. Nah, di sini di bagian ini kita ubah ke tampilan HTML. Nah, di bagian sini kita bisa menempelkan link tadi. Setelah itu kita buat jadi tampilan menulis. Kita ubah di bagian label. Lalu kita klik perbarui. Nah, seperti ini. Baiklah, tadi PPT yang kita upload di Blogger, kita bisa melihat apakah sudah terupload dengan klik lihat blog. Nah, seperti ini tadi kita menyimpannya di optimalisasi teknik presentasi. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari PPT yang kita upload tadi. Nah, bisa kita lihat PPT-nya sudah terupload di Blogger. Ini contoh kedua yang sudah pernah saya upload. Ini cukup menarik karena menggunakan teknik presentasi, yaitu dengan menggunakan animation yang ada di PowerPoint. Seperti ini. Baiklah, sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Ribun Pasaribu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyaduran informasi. Nah, penyaduran berasal dari kata sadur yang berarti ikhtisar, ringkasan, atau laporan. Nah, penyaduran informasi ini mempunyai arti yaitu adalah ringkasan atau salinan naskah dari sebuah buku maupun karya ilmiah yang kita tuliskan dalam bentuk bahasa kita sendiri dan mempunyai esensial yang sama. Nah, esensial yang dimaksud tujuan maupun informasi-informasi dari buku yang kita sadur itu sama seperti yang kita tuangkan dengan bahasa yang kita sendiri yang telah kita sadurkan, seperti itu. Nah, untuk menyadurkan sebuah informasi tentu kita memerlukan syarat-syarat. Yang pertama yaitu menguasai bahasa buku. Nah, dalam menguasai sebuah bahasa buku ini, ya tentu dong kita harus mengetahui bahasanya sehingga kita dapat nih menuangkan bahasa kita sendiri dan menyadurkannya sesuai bahasa kita sendiri tanpa mengubah tujuan ataupun informasi yang disampaikan oleh buku asli tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, memahami gagasan utama. Setelah kita baca buku-bukunya, maka otomatis nih kita tahu gagasan utamanya dan kita pun tahu inti-inti dari buku tersebut maupun inti permasalahannya. Baru yang ketiga adalah menguasai bahasa saduran. Nah, jadi bahasa saduran ini ya lebih ke bahasa-bahasa yang efektif maupun non-fiksi dan sebagainya, seperti itu. Baru yang keempat ada memahami aturan. Nah, aturan utama dalam menyadurkan sebuah informasi ini yaitu kita harus mencantumkan karya ilmiah yang asli maupun judul karya ilmiah yang asli atau buku yang asli yang akan kita sadur sehingga tidak terjadinya istilah copyright. Baru ada yang kelima, mengetahui berbagai bahasa. Baru yang keenam, ada aturan-aturan karya tulis. Setelah itu ada beberapa langkah-langkah untuk menyadurkan sebuah karya tulis, menyadurkan informasi. Yang pertama,
Ada membaca cepat dan cermat. Nah, dalam membaca cepat dan cermat ini, ya kita harus membaca inti-intinya. Baru yang kedua, gagasan utama dari karya asal yang disadur. Nah, setelah kita membaca cepat ini, otomatis kan tadi kita membaca yang inti-intinya. Jadi, gagasan utama termasuk dalam keintinya tersebut. Nah, seperti gagasan utama ini, ya itu kita sadur. Makanya kita harus membacanya cermat, cepat, dan teliti. Seperti itu. Yang ketiga, ada kerangka alur dari karya asal. Nah, jadi setelah kita baca ini semua, tentu alurnya itu harus dong sesuai dengan buku asli. Walaupun kita sadur kan menggunakan bahasa kita sendiri, ya otomatis kita harus mengaca alurnya dong. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi, bagaimana alurnya? Kita harus mengikuti sesuai dengan alur buku yang akan kita sadurkan tersebut. Jadi tidak boleh diacak-acak alurnya. Yang kita perlu itu menuangkannya dalam bahasa kita sendiri, tapi alurnya tidak seperti itu, maupun arti, tujuan, dan informasinya. Yang keempat, mengembangkan kerangka alur. Nah, setelah kita telusuri itu tadi kan tiap alur, misalnya alurnya ini gagas yang paragraf pertama dari sebuah buku gitu. Ada paragraf pertama. Nah, kita menentukan gagasan utamanya. Jadi kita tahu nih intinya apa dan tujuannya apa, informasi yang disampaikan apa. Nah, semua itu kan beralur dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita kembangkan lagi dengan kata-kata kita sendiri dan kita rangka. Sehingga kita menulis saduran menjadi langkah yang kelima, kita menulis saduran dari buku yang kita baca tersebut, seperti itu. Baru yang keenam, mengevaluasi ketetapan dalam penyaduran. Nah, mengevaluasi ini ya seperti mengcrossback, seperti itu, sama saja. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai penyaduran informasi tersebut. Jika ada tutur kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.